Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang sifat-sifat gereja. Yang pertama, pemikiran dasar mengenai gereja. Istilah gereja berasal dari bahasa Portugis, igreja, atau bahasa Latin, ecclesia, atau bahasa Yunani, ekklesia, yang berarti kumpulan atau golongan. Gereja berarti kumpulan orang beriman kepada Yesus Kristus yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gereja juga dapat diartikan sebagai tempat di mana orang beribadah. Dengan demikian gereja mempunyai dua artinya, jemaat umat Allah dan tempat ibadah orang Katolik. Kesatuan gereja menurut ajaran Kitab Suci. Kesatuan di dalam gereja mendapatkan dasarnya dari kesatuan Tritunggal, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal memiliki tiga pribadi namun hakikatnya adalah satu. Jadi sama halnya dengan gereja, beraneka ragam namun tetap satu yaitu gereja yang berkumpul dalam Tuhan Yesus Kristus. 1. Gereja yang satu, gereja yang bersatu dalam iman, pembaptisan, perayaan Ekaristi, dan pimpinan di seluruh dunia. Gereja yang percaya akan kehendak Allah, 1 Peter 2, 5, 10, yang beriman kepada Yesus Kristus dan berhimpun menjadi umat, 1 Kor pukul 12:12, menjadi satu tubuh. 2. Gereja yang kudus. Pengertian gereja yang kudus. Kudus, suci, berarti yang khususnya bagi Tuhan. Gereja mengajarkan ajaran yang kudus dalam hal iman dan moral, sebab pendirinya adalah kudus. Kudus, suci, menyangkut seluruh bidang keagamaan. Yang kudus, Tuhan sendiri. Jadi semua yang lain, orang, tempat atau barang disebut kudus karena termasuk lingkup kehidupan Tuhan. 3. Katolik. Katolik berasal dari bahasa Latin, Catholicus yang berarti universal atau umum. Katolik, gereja yang utuh, lengkap, dan terbuka. Kata ini hendaknya menyatakan bahwa gereja hendaknya berkembang di seluruh dunia. Bersifat universal artinya, gereja Katolik mencakup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik di seluruh dunia, di mana setiap orang menerima pengajaran iman dan moral serta berbagai tata liturgi yang sama dimanapun berada. 4. Apostolik. Apostolik berasal dari bahasa Yunani, apostolos, artinya yang diutus atau utusan. Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut diterjemahkan menjadi rasul. Keapostolikan berarti bahwa seluruh gereja dan setiap anggotanya tidak hanya bertanggung jawab atas ajaran gereja tetapi juga atas pelayanannya. Jadi sifat keapostolikan gereja tidak pernah selesai, tetapi selalu merupakan tuntutan dan tantangan di setiap perkembangan zaman. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Katolik yang hidup di zaman sekarang yang berkaitan dengan sifat gereja yang apostolik? 1. Setia dan mempelajari Injil, sebab Injil merupakan iman gereja para rasul. 2. Menafsirkan dan mengevaluasi situasi konkret kita dengan iman gereja para rasul. Yang terakhir, loyal kepada hierarki sebagai pengganti para rasul. Pembelajaran kita sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bisa menambah wawasan kita untuk kedepannya nanti. Sekian dan terima kasih.